Rezeki kadang bukan nggak ada, tapi kita yang belum siap menerima. Kadang yang perlu dibuka bukan pintu rezekinya, tapi hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita udah ngobrolin soal rezeki bukan cuma soal dapat apa, tapi juga soal rasa. Dan ada sebagian dari kalian yang nulis di komentar, rezeki terbaikku hari ini adalah waktu bisa peluk ibu. Bisa bangun pagi tanpa ngerasa cemas. Dan jujur, itu ngena banget. Tapi terus ada yang nanya, Bang, kalau rezeki udah ada, gimana caranya biar kita bisa nerima? Gimana biar rezeki itu nyangkut ke kita? Nah, hari ini kita bahas itu. Banyak orang mikir untuk membuka rezeki dengan cara bekerja lebih keras, lebih lama, lebih giat. Dan ya, kerja keras itu penting, tapi kadang yang bikin rezeki mandek bukan kurang usaha, tapi terlalu tertutup. Tertutup sama ego, tertutup sama rasa takut, tertutup sama keyakinan. Seperti ini misalnya, aku nggak pantas nerima ini, dan lain-lain. Jadi sebelum rezeki bisa nyangkut, kita perlu buka beberapa hal dulu. Yang pertama, buka hati. Ini bukan kalimat puitis, tapi perlu kamu pertimbangkan secara serius. Kadang kita terlalu sibuk mikirin gue harus dapat apa, sampai lupa belajar gimana caranya menerima. Buka hati itu artinya berani bilang terima kasih atas hal-hal kecil yang kita dapat hari ini. Berani bilang gue layak tanpa nunggu validasi orang. Dan berani bilang gue butuh bantuan kalau memang perlu. Yang kedua, buka pikiran. Rezeki kadang datang dalam bentuk yang nggak sesuai ekspektasi. Kita maunya kan rezeki itu job yang gede, padahal dikasihnya kesempatan untuk belajar. Kita pengennya proyek besar, padahal dikasihnya waktu luang buat upgrade skill. Kalau kita terlalu kaku, bisa jadi rezeki lewat gitu aja, karena kita nggak sadar. Oh, ini tuh juga rezeki toh ternyata. Dan yang ketiga, buka ruang. Bayangin kamu pengen dapat sesuatu, tapi lemari kamu penuh. Pertanyaannya, gimana sesuatu itu bisa masuk? Kadang kita perlu melepaskan dulu buat bisa menerima. Lepas rasa iri, lepas overthinking, lepas beban ekspektasi dari orang lain. Semakin kamu bersih-bersih di dalam, semakin banyak ruang kosong yang bisa diisi dengan hal-hal yang baik. Dan yang terakhir, yang menurutku paling penting, buka hubungan. Bukan soal networking, tapi hubungan sama yang maha pemberi. Kita sering mikir rezeki itu hasil usaha kita doang, padahal ada tangan lain yang bermain di balik layar. Makin kita peka, makin kita sadar, oh ternyata ada yang jaga, ada yang atur, ada yang sayang. Jadi kalau kamu sekarang lagi ngerasa rezekimu seret, mungkin bukan karena pintunya dikunci, tapi karena kamu belum ngebuka jendela-jendela kecil di dalam dirimu sendiri. Dan membuka diri itu bukan proses sehari, 2 hari, itu perjalanan. Ingat, itu perjalanan. Jalani dengan perlahan dan juga dengan rasa yang mendalam. Hari ini aku cuma mau ngajak kamu satu hal. Coba kamu duduk sebentar dan tanya ke diri sendiri. Apa ya yang bisa aku buka hari ini? Hatikah? Pikirankah? Waktu buat bantu orang lainkah? Atau mungkin ruang buat maafin diri sendiri? Karena kadang saat kamu buka satu sisi kecil, rezeki masuk dari arah yang nggak kamu sangka. Terima kasih udah nemenin aku hari ini. Kalau kamu punya pengalaman tentang rezeki yang datang di waktu yang nggak terduga,
tulis di kolom komentar. Aku pengen baca dan kita bisa belajar bareng dari situ. Dan di video selanjutnya aku bakal bahas soal kebiasaan kecil yang bisa ngundang hal-hal besar. Ini bukan teori berat, tapi hal simpel yang bisa kamu mulai dari hari ini. Aku Sin, dan ini perjalanan tumbuhku. Sayonara.